Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Nelly Rehulina Siringo-Ringo, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak sama karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk capaian hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Biasanya, saya hanya melihat nilai anak hanya dari aspek kognitif saja, yaitu pada saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, maka saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Saya pun menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah paham dengan materi pada saat pembelajaran berlangsung, karena fokus utama saya dalam mengajar adalah ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya, sehingga saya meminta siswa hanya menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh siswa. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan di dalam kelas selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu bukan hanya menilai dari aspek kognitif saja,
namun juga menilai psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan juga sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode serta media yang digunakan saat pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran di dalam kelas, sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, guru harus ikhlas dan sabar agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Saya harus mempelajari dan memahami karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, sehingga saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan akan berpusat pada murid atau student center. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana pembelajaran tersebut harus berpusat pada siswa. 2. Saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. 3. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran yang saya lakukan harus menuntun, bukan menuntut, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik bagi murid, serta berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. 4. Selanjutnya, saya harus memahami karakter dan latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik kepada semua siswa. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.